mengumumkan harga baru bahan bakar minyak jenis premium, solar, serta LPG pada esok hari atau lebih cepat 2 minggu dari rencana sebelumnya. Menteri SDM Sudirman Said mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk merespon penurunan tajam harga minyak dunia. Lalu bagaimana perubahan harga ini mempengaruhi pengusaha stasiun pengisian bahan bakar? Kita akan langsung berbincang dengan Sekretaris Himpunan Swasta Minyak dan Gas Bumi Wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Syarif Hidayat. Selamat siang Pak Syarif. Selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Jadi sudah dengar bahwa akan ada pengumuman besok? Betul. Kurang lebih sudah dikomunikasikan gitu ya? Sudah, dari Pertamina sudah menginformasikan. Bagaimana sebenarnya dari pengusaha SPBU menyambut kebijakan baru ini bahwa akan dilakukan pengumuman atau perubahan harga paling tidak setiap 2 minggu sekali? Kalau dari sisi kami pengusaha SBU, kami sudah terbiasa dengan perubahan harga setiap 2 minggu untuk produk yang non subsidi, karena itu kan sudah lama sekali ya, setiap dua minggu sekali harga disesuaikan dengan harga minyak dunia. Jadi untuk menyesuaikan tidak akan ada permasalahan? Tidak ada permasalahan dari sisi teknis dan segala macam, kami sudah biasa. Nah, tetapi memang yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah apabila penurunan tersebut terjadi terus-menerus begitu ya, seperti ini kan sudah yang harusnya sebulan sekali, sekarang menjadi 2 minggu sekali, begitu ya? Bukan, tetapi dari ininya, kalau penurunan misalnya sudah kemarin tanggal 1 Januari terjadi penurunan, kemudian terjadi penurunan lagi. Nah ini ada ketimbulnya kerugian dari sisi nilai stok kita di SPBU. Karena sebelumnya kita membeli dengan harga yang lebih tinggi, kemudian kita jual dengan harga yang lebih murah, kita akan menanggung satu resiko kerugian penurunan harga itu saja. Kalau naik kita ada keuntungan. Nah, ada mekanisme tertentu begitu untuk menyiasati itu? Nah, ini yang sedang mudah-mudahan sudah akan direalisasikan bahwa untuk penurunan saja itu supaya kita tidak menanggung kerugian yang cukup besar, kita diberi kesempatan H-2 untuk menebus dengan harga baru, tetapi tetap menjual dengan harga lama. Nanti pada saat, jadi sehingga kita tetap bisa menjaga stok kita supaya masyarakat juga tetap bisa terpenuhi, tidak terjadi kekosongan BBM di mana-mana. Gitu. Jadi ada penyesuaian waktu 2 hari begitu ya, di mana H-2 bisa membeli dengan harga yang baru dan dijual dengan harga yang lama. Kesepakatannya 2 hari itu? 2 hari. Oke, dan 2 hari itu sudah cukup untuk mencukupi. Ya, kira-kira karena stok di SPBU itu rata-rata kita memiliki stok untuk 2 hari. Oke, dan itu untuk berlaku untuk semua gitu, Jawa, Bali, atau seperti apa kurang lebih? Seharusnya berlaku nasional. Berlaku nasional. Oke. Tapi kalau melihat teknis penjualannya di lapangan, bagaimana memastikan? Karena kan ada juga SPBU yang akhirnya menjual dengan harga lama begitu misalnya. Bagaimana memastikan bahwa ini tidak terjadi di lapangan? Maksudnya menjual dengan harga lama, maksudnya gimana? Ya, artinya ketika kemudian tidak menyesuaikan. Tidak menyesuaikan gitu kan? Ada kemungkinan seperti itu selama kan? ini sih rasanya tidak mungkin terjadi seperti itu. Kalau ada SPBU yang tidak merubah harga, apalagi dengan maksud untuk mengambil keuntungan sesaat gitu, ini pasti akan kena sanksi keras dari Pertamina. Kalau tidak pada saat jam 00 tidak segera merubah harga. Karena ini akan selalu pasti ada pengecekan secara random dari Pertamina untuk ngecek apakah sudah dirubah atau tidak gitu. Pasti itu ada pengawasan langsung begitu ya. Jadi sudah disepakati tidak mekanisme yang tadi bahwa H-2 itu akan diberlakukan seperti itu? Masih dalam tahap pembicaraan? Masih dalam pembicaraan, tapi saya kira sudah dipastikan akan seperti itu jalannya. Nah, bicara mengenai bahwa pengumumannya ini kan akan dilakukan besok gitu. Artinya seharusnya mekanisme ini sudah mulai berlaku mulai kemarin harusnya, betul. Jadi ya karena kebijakan ini baru juga, jadi mungkin untuk yang saya belum tahu, hari ini memang sedang dibahas. Apakah nanti akan diperhitungkan? Bisa saja kan nanti diperhitungkannya setelah itu bisa dihitungkan berapa DO yang kita terkirim atau yang ada di stok, itu masih bisa dihitung. Jadi saya kira ya mudah-mudahan bisa terrealisasi di penurunan harga yang besok. Gitu. Nah, biasanya stok di SPBU itu volumenya berapa banyak biasanya memang disimpan kapasitas di SBU itu bervariasi antara 30.000 kiloliter sampai 45.000 kiloliter. Dan itu selalu dalam kondisi penuh? Iya. Oke. Nah, artinya kemudian ke depan untuk mengantisipasi bahwa stok itu tidak dikurangi begitu ya, kalau tidak ada mekanisme yang mengatur bagaimana nanti kalau terjadi perubahan secara
sebagaimana biasanya pengusaha kan kita pasti akan menghitung untung rugi. Kalau kita isi storage kita dengan kapasitas yang full, kemudian harga turun, kerugiannya makin besar. Nah, biasanya ya kita kurangin sedikit lah supaya kerugiannya nggak terlalu besar. Nah, tapi ini kan ada faktor resiko kalau misalnya kosong. Ini kan nggak boleh terjadi, jadi itu yang harus dijaga. Oke, nah bicara sekarang mengenai bensin premium gitu, ke depan ini kan pemerintah juga berencana untuk menghapus subsidi gitu ya secara total untuk bensin premium ini. Nah artinya apakah memang persaingan? Kalau premium sudah tidak bersubsidi saat ini. Untuk Jawa Madura Bali. Untuk Jawa Madura, oke. Nah sekarang apakah artinya persaingan dengan SPBU asing gitu itu akan semakin ketat gitu atau seperti apa kurang lebih yang terjadi di lapangan saat ini? Ya pastinya. Atau ada perubahan-perubahan gitu dalam tren konsumsi BBM? Selama kita masih menjual jenis premium, persaingan belum sepenuhnya terjadi karena SBU asing tidak menjual produk premium yang RON-nya 88. Kita masih cukup aman lah, karena memang saat ini produk unggulan di setiap SBU itu premium dan solar volumenya masih paling tinggi dibanding yang Pertamax dan Pertamax Plus. Saya kira itu masih aman. Yang menjadi tidak aman bagi kami adalah kalau produk premium dihapuskan. Ah, itu akan menjadi apa? Membuat persaingannya semakin ketat. Persaingannya menjadi terbuka, begitu ya. Karena apa yang kami jual sama yang dijual dengan SBU asing. Nah, ini yang harus pemerintah mungkin coba perlu mereview lagi undang-undang migas, di mana di undang-undang migas tersebut terlalu kepada SBU asing itu terlalu terbuka seluas-luasnya untuk masuk ke Indonesia, tetapi tidak ada persyaratan-persyaratan yang sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain terhadap misalnya SPBU Pertamina mau membuka di negara lain, misalnya di Malaysia. Mereka memberikan persyaratan harus membangun kilang. Dan itu persyaratan yang sangat pasti akan memberatkan. Jadi mungkin hanya yang betul-betul perusahaan minyak yang kelas dunia yang sanggup untuk masuk seperti itu. Di negara-negara lain itu wajar ada pengaturan seperti itu. Di Korea lebih ekstrim lagi, bahkan tidak ada SPBU asing sama sekali, karena mereka sudah sanggup memenuhi sendiri, ngapain perlu asing masuk gitu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia juga sebetulnya kami pengusaha pribumi sebetulnya sih kita mampu. Kita 5.300 SBU tersebar di seluruh Indonesia. Tinggal memang harusnya kami diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan SBU itu. Tapi bukannya berarti SPBU asing tidak ada sama sekali. Kita perlukan ada SPBU asing di Indonesia. Tapi ini yang membuat pembatasan tertentu ya, gitu yang bisa diberlakukan. Kita akui lah adanya SPBU asing itu membuat Pertamina menjadi lebih baik sekarang. Terutama dalam pelayanan gitu ya, yang kita lihatlah makin ada, walaupun belum seluruhnya. Kita harapkan nanti makin menjadi lebih baik lagi kalau persaingannya sudah terbuka secara bebas ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tren konsumsi tadi, begitu, apakah kemudian Anda melihat bahwa di lapangan ini sekarang masyarakat atau konsumen juga mulai beralih dari premium ke Pertamax begitu? Iya, betul. Sejak bulan November lalu, di mana ada penurunan harga Pertamax, selisihnya kalau nggak salah sekitar 1.200 sampai 1.500 antara Pertamax dengan premium, itu peralihannya cukup besar dari konsumen premium ke Pertamax. Itu di SBU Pertamina itu bisa terjadi peningkatan penjual 2 kali lipat. Nah, tetapi perlu dilihat bagaimana di SBU asing. Di SBU asing peningkatannya bukan 2 kali lipat, bisa 4 kali, 5 kali lipat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi katakanlah misalnya, artinya itu apa ya? Artinya apa yang bisa disimpulkan dari itu? Nah, berarti bahwa SBU asing masih jauh lebih menarik bagi konsumen kita untuk sebagai pilihan yang saat dari ini masih begitu ya? Masih menjadi pilihan yang terbaik. Kalau secara produksi saya katakan bahwa minyak itu sebetulnya barang generik. Kalau RON-nya 92, di sini sama-sama RON 92, harusnya sama karena generik. Yang membedakan itu biasanya mungkin entah di sini ditambah aditif lah biar wangi atau apa. Itu seperti itu aja, sama seperti obat lah. Jadi kalau produknya ini komposisinya sama,
fungsinya sama. Untuk menjadi bahan evaluasi juga begitu ya baik ke depan. Nah, saya ingin bicara soal SPBU di tol. Nah, karena dengan dihapuskannya sekarang premium bersubsidi itu bagaimana? Apakah larangan itu otomatis tidak berlaku. Per 1 Januari mereka sudah boleh menjual. Jadi tidak hanya di tol, tapi waktu itu di Jakarta Pusat juga ada pembatasan solar ya, itu juga sudah tidak berlaku. Jadi sudah bisa diperjualbelikan di SPBU tol. Baiklah kalau begitu Pak Syarif, terima kasih telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang Pak Syarif.